Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami terus dilimpahkan firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami, agar firman Tuhan yang kami dengar memampukan kami untuk hidup sesuai dengan apa kata firman-Mu. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Mazmur 111 pada ayatnya yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mau mengajak kepada kita di saat ini, sebagai orang-orang yang telah mengalami kemerdekaan dari Tuhan, saudara dan saya diharapkan untuk hidup di dalam kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Alasannya, apa kemerdekaan yang telah kita terima daripada Tuhan? Firman Tuhan katakan, dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Itu berarti saudara dan saya telah menerima kebebasan itu. Dan dikatakan diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Ia memberikan perintahnya bagi kehidupan saudara dan saya dalam bentuk perjanjian-perjanjian yang telah Dia berikan bagi kita. Maka janji-janji itu akan kita miliki di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita menerima kebebasan, menerima akan kemerdekaan di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima janji-janji Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, mari kita belajar aminkan janji-janji itu dalam setiap hidup saudara. Pastikan bahwa ketika saudara mendengarkan firman, pastikan bahwa apa yang saudara dengarkan lewat pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, yaitu janji-janji Tuhan yang saudara miliki, pastikan bahwa itu akan menjadi milik saudara dan itu akan digenapi di dalam seluruh kehidupan saudara. Nah, inilah yang membuat kita hidup dalam kemerdekaan. Banyak orang Kristen, dia mendengarkan firman, tapi dia hidup dalam ketakutan. Dia tidak mengalami kemerdekaan, dia tidak mengalami pembebasan. Dia banyak mengalami tekanan-tekanan yang ditekan oleh berbagai macam hal di sekitarnya. Mungkin berbagai tekanan masalah atau berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh kehidupan manusia. Tekanan-tekanan itulah yang membuat sehingga manusia tidak hidup dalam kemerdekaan. Padahal janji-janji Tuhan telah Ia miliki di dalam kehidupannya. Misalnya Tuhan berjanji, Dia Allah yang akan memberikan pembebasan. Dia berjanji, Dia Allah yang akan memberikan kesembuhan. Dia berjanji, Dia Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Nah, pastikan janji-janji itu menjadi milik saudara dan saya. Sehingga ketika janji itu menjadi milik kita, maka saya katakan kepada saudara, saudara dan saya sanggup hidup menjadi orang yang ada di dalam kemerdekaan. Pastikan setiap kita orang Kristen, kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita akan terus mengalami kemerdekaan karena janji Tuhan sudah menjadi milik kita. Itu Dia berikan bagi kita supaya lewat janji itulah kemerdekaan itu akan kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita? Yang harus saudara dan saya lakukan adalah yang pertama, bangun kesadaran saudara kalau janji itu telah saudara miliki di dalam kehidupan saudara dan itu Ia berikan bagi hidup saudara. Ketika engkau punya kesadaran akan janji-janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidupmu, maka saya percaya janji itu akan memerdekakan kehidupan saudara. Yang kedua, yang harus saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya supaya kita bisa hidup dalam kemerdekaan adalah hidup pada janji-janji itu. Jangan hanya kita tahu saja, tetapi kita harus menghidupinya. Dengan cara apa? Berjalanlah seperti apa kata janji itu. Harus membangun satu belief system dalam hidup saudara dan saya. Sistem kepercayaan akan janji itulah yang membuat kita bisa mengalami janji-janji itu real di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara harus bangun kesadaran saudara
Allah tidak saja berjanji, tapi Dia akan menggenapi janjinya dalam hidup saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, mari kita lakukan dua hal ini dalam hidup kita. Maka saya percaya kita akan mengalami kemerdekaan dalam hidup kita. Tandanya kita mengalami kemerdekaan, saudara tidak akan pernah ditekan atau diintimidasi oleh apapun juga yang ada dalam hidupmu. Mungkin kebutuhanmu tidak akan mengintimidasi saudara. Mungkin masalahmu, kekuranganmu, sakit penyakitmu itu tidak akan mengintimidasi hidup saudara. Mungkin kata-kata orang, mungkin perbuatan orang itu tidak akan mengintimidasi hidup saudara. Itu tandanya engkau hidup di dalam kemerdekaan. Yang kedua, engkau sanggup untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kalau yang pertama engkau sanggup untuk tidak diintimidasi, yang kedua engkau sanggup untuk bersyukur dalam segala hal. Kalau dua hal ini saudara alami dalam hidup saudara, tandanya engkau mengalami kemerdekaan di dalam hidupmu. Saya percaya saudara yang mendengarkan firman, saudara melakukan firman dalam hidupmu, firman-firman ini akan memerdekakan hidup saudara. Biarlah Tuhan Yesus lewat Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Kita merdeka di dalam Kristus, karena Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk melakukan apa kata firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami agar firman-Mu kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberikan kebebasan bagi kami, Engkau memberikan janji-janji-Mu bagi kami. Biarlah kami hidup pada janji-janji itu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang telah Kau anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih pada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.